Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Kak. Malam, thank you. Teman-teman mungkin boleh open cam ya, biar kita bisa sama-sama saling kenal. Jadi kalau di grup kita sering chat-chatan, siapa tahu di sini ternyata ada yang dikenal gitu. Jadi teman-teman boleh sambil open cam juga, biar kita sama-sama saling kenal. Untuk yang nggak berhalangan ya. Kalau yang mungkin khususnya yang perempuan lagi di rumah nggak pakai jilbab, nggak apa-apa lah, nggak open cam. Oke, jadi teman-teman kita malam ini di kegiatan bulanan kita yaitu webinar terkait dengan Excel, materinya random. Di bulan lalu kita bahas terkait dengan formula XLOOKUP, formula filter, formula VLOOKUP. Nah, di pertemuan kali ini di bulan Agustus, kita akan bahas terkait dengan membuat chart yang ada di Excel. Em, Materinya sudah saya share di grup, jadi teman-teman bisa download untuk materinya tersebut. Nanti kita akan praktek sama-sama terkait dengan pembuatan chart-chartnya itu. Nah, untuk webinar malam ini itu mungkin sekitar 30 menit sampai setengah jam aja sepertinya teman-teman. Jadi nggak terlalu lama, yang penting nanti ada beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Atau misalnya teman-teman ada pertanyaan, teman-teman boleh juga tanya, nggak harus terkait dengan materi malam ini, boleh juga materi-materi yang lainnya juga. Kalau dokter nanti kita bahas di webinar ini. Gitu ya teman-teman. By the way, udah pada download teman-teman untuk file materi malam ini yang saya share di grup. Apakah oke, sudah download ya? Oke, Kak Afir sudah, Kak Xiaomi sudah. Oke. Oke, sebentar saya reaksi. Saya mau testing kalau sambil live Instagram. Oke, jadi kita akan mulai trainingnya. Jadi sesuai dengan file yang ada di grup. Jadi saya akan buka filenya dan saya akan share screen teman-teman. Oke, sebentar ya. Oh iya, by the way, terima kasih ya teman-teman udah pada join di webinar malam ini. Apalagi yang baru bergabung, kita kurang lebih durasinya sekitar 30 sampai 1 jam terkait training malam ini. Fokus kita akan membahas membuat chart yang ada di Excel, bagaimana membuat chart tersebut. Oke. Jadi ini adalah beberapa data. Di sini ada 5 sheet teman-teman yang akan kita buat. Di sini ada data 1, data 2, data 3, data 4, dan juga data 5. Ini masing-masing setiap sheet itu dia berbeda chart, teman-teman. Jadi kita akan membahas beberapa chart yang ada di Excel, mulai dari yang dasar-dasar seperti kolom chart, kemudian nanti ada line chart, juga ada beberapa chart yang lain. Jadi kita akan bahas bagaimana membuat chart-chart yang sederhana seperti ini, teman-teman. Detailnya sudah saya share di grup, teman-teman bisa gabung, bisa download di grup tersebut. By the way, ini saya sambil live juga teman-teman di Instagram, jadi teman-teman yang mau buka di Instagram juga, mau join live di Instagram juga boleh tuh. Oke, teman-teman, jadi kita akan membuat chart-chart yang sederhana. Ini adalah salah satu contoh chartnya yang akan kita buat pertama.
Itu ini masih data 1, kita akan buat chartnya di sini, teman-teman. Kurang lebih chart yang akan dibuat seperti ini. Gimana sih cara membuat chart yang seperti ini? Jadi kita chart yang sederhana aja, teman-teman. Saya geser dulu. Jadi sebenarnya untuk membuat chart itu kita yang pasti perlu datanya. Kemudian kita ingin membuat chartnya seperti apa. Oke, jadi di sini ada departemen, kemudian ada jumlah. Kita akan membuat chart dari data ini. Membuat chartnya, kita cukup seleksi datanya, kemudian ke menu insert, kemudian kita pilih yang chart ini, teman-teman. Di sini kita pilih, kita klik aja chartnya. Maka akan ada muncul rekomendasi chart dari Excel. Kita pilih aja yang all chart. Kemudian di sini kita bisa pilih mau yang mana. Karena untuk data pertama kita akan membuat yang kolom chart dulu, maka kita pilih yang kolom. Walaupun di sini ada banyak pilihan chartnya, teman-teman. Ada XY scatter, ada bar, ada area, ada combo. Nanti beberapa akan kita bahas juga. Misalnya yang kolom di sini. Kita pilih yang kolom, kemudian kita klik OK. Nah, maka datanya seperti ini. Ini saya geser dulu. Default awalnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Tapi kita bisa mengedit chart-chartnya itu. Berbagai macam chart bisa kita buat, berbagai style bisa kita buat di sini. Jadi di sini kita sudah mendapatkan finance berapa, data analis berapa, marketing berapa, legal berapa, HR berapa. Nah, pertama jika kita mau edit style, kita cukup klik chartnya, kemudian kita pilih modelnya mau yang mana di atas ini, chart stylenya. Ada banyak pilihan. Atau kalau misalnya teman-teman mau ngedit-edit sendiri, itu juga bisa. Misalnya, kalau contoh yang di samping ini, pertama kita mau adalah memunculkan data label seperti ini. Jadi ada angkanya. Kalau di sebelah sini kan tidak ada angkanya. Tapi yang kanan ini ada angkanya, teman-teman. Nah, kalau yang sebelah kiri ini tidak ada angkanya, maka cara untuk menambahkan angkanya, maka kita cukup klik tanda plus, kemudian kita pilih yang data labels. Maka dia otomatis akan muncul angkanya tadi, angka jumlahnya. Tinggal diklik aja, maka akan muncul data labelsnya. Kalau misalnya kita nggak mau ada data labels, kita matikan lagi data labelsnya ini. Nah, jadi kita bisa langsung tambahkan di sini data labels. Kemudian di sini kalau kita lihat jaraknya juga lumayan jauh di sini, teman-teman. Misalnya kita mau mendekatkan jarak masing-masing chartnya, kita bisa klik chartnya 2 kali, maka di sebelah kanan akan muncul format data point. Format data point ini di sini ada gap width. Nah, gap width-nya ini yang akan kita geser. Nah, teman-teman, lihat kan? Jadi jaraknya dia mengecil dan bar chart-nya juga dia menjadi lebih besar. Gap width-nya yang kita mainkan, teman-teman. Kalau gap width-nya kita kecilkan, maka jaraknya juga akan semakin mengecil. Gap width-nya kita besarkan, nah, kita juga akan membesar. Ini kita kecilkan lagi seperti ini misalnya. Nah, maka dia akan mengecilkan jaraknya. Jadi teman-teman bisa atur dengan cara tadi klik 2 kali, kemudian gap width-nya bisa dikecilkan. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini ada grid line-nya, kalau teman-teman nggak mau pakai grid line, itu bisa dihilangkan. Karena kalau kita lihat contohnya di sebelah kanan, di sini nggak ada nih grid line-nya. Maka kita bisa hapus grid line-nya dengan klik sekali di salah satu grid line, kemudian delete aja. Terakhir, dari dari data di sebelah ini, kita bisa merubah, ini kan border dari chartnya ini teman-teman, dia siku ya, 90 derajat.
kita akan buat dia sedikit lebih kita akan buat lebih rounded seperti di sebelahnya yang ini. Nah, caranya kita tinggal klik, kemudian di sebelah kanan masih format chart area, di bagian bawah ada rounded corners, itu teman-teman klik aja, nyalakan. Setelah itu bisa dilihat sekarang menjadi rounded. Jadi nggak lagi siku kayak tadi teman-teman. Jadi tampilannya akan lebih menarik. Jadi teman-teman bisa membuat seperti ini. Yang lainnya ya teman-teman tinggal atur-atur yang lain bisa juga. Pokoknya di sini ada banyak pilihan teman-teman. Kalau data tables, maka di bawahnya akan muncul angkanya. Sedangkan di atas kita bisa matikan data labels. Jadi kalau data table dia akan memunculkan table di bawah. Kalau data labels dia akan menyesuaikan posisinya. Dan data labels pun bisa di atas, bisa di tengah, bisa di dalam. Kalau di inside end berarti dia di atas, kalau inside base berarti dia di bawah. Kalau kita mau ganti warna fontnya, klik aja fontnya ini, kemudian kita ganti dengan font di atas ini. Nah, itu teman-teman cara sederhana buat kita mengatur chart yang ada di Excel. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau diulang silahkan ya teman-teman, boleh ditanyakan. Jadi ini masih yang simple, kita membuat chart yang sederhana seperti ini. Ini baru dari kolom chart. Chart-chartnya ada juga banyak yang lain. Ada pie chart, ada bar chart, dan juga yang lainnya. Cuman simpelnya seperti itu. Intinya kita tinggal menambahkan tanda plus di sini, kita atur mau menambahkan yang mana. Ada legend. Kalau misalnya kita mungkin data ininya lebih dari satu ya. Selain jumlah mungkin ada target dan lain-lain, maka nanti kita perlu itu. Oke, sampai sini teman-teman. Silahkan jika ada yang mau bertanya atau aman aja nih teman-teman untuk chart yang pertama. Pak, izin tanya, Pak. Hmm, Kalau untuk Silahkan. datanya nanti dinamis, misalkan datanya nambah lagi, itu harus capnya bisa nyesuaiin apa enggak itu, Pak? Em, Chartnya bisa secara otomatis menambah, tapi kalau datanya kita taruh atau kita letakkan di tengah. Misalnya ya, di sini saya tambahkan data baru adalah warehouse, misal. Kemudian di sini angkanya 17. Maka dia nggak bakal nambah. Kita harus mengupdate kalau kita letakkan di bawah. Jadi kita klik dulu di sini, kemudian kita tarik ke bawah. Baru dia akan nambah. Tapi misalnya kita mau secara otomatis dia menambah, maka kita bisa letakkannya itu jangan di akhir. Tapi di sini kita insert, kemudian kita masukkan misalnya warehouse 17. Maka dia secara otomatis akan nambah. Tahu kalau memang mau tetap warehouse-nya berada di akhir, ya udah HR-nya kita naikkan dulu. Setelah tadi insert, HR-nya kita naikkan dulu, baru kita masukkan di bawah warehouse misalnya. Ada 17 orang. Maka dia secara otomatis nambah. Oh iya, Pak. Siap. Makasih, Pak. Oke, terjawab ya pertanyaannya. Jadi kurang lebih gitu. Itu kalau kita menggunakan data yang biasa seperti ini. Tapi kalau misalnya kita menggunakan data table, itu dia otomatis sudah nambah tuh. Atau kita menggunakan pivot chart, maka dia secara otomatis nambah. Gitu juga kalau ini kan berupa bar chart ya. Kalau kita mau dia dalam bentuk kolom chart, ya udah kita tinggal seleksi, kemudian pilih insert. Misalnya kita bikin yang pie chart seperti ini, kita tinggal klik OK. Nah, kita tinggal atur juga tuh nanti bentuknya atau stylenya mau seperti apa. Misalnya mau seperti ini. Nah, di sini kan belum ada angkanya atau apapun. Kita bisa tambah, kemudian data labelsnya kita masukkan seperti ini. Itu bisa dibuat seperti ini. Oke, saya hapus lagi.
Oh ya, kalau untuk title ini kan dia jumlah ya. Misalnya kita mau dia dinamis tergantung judul yang kita buat di atas. Misalnya di sini adalah employee by department. Maka kita bisa klik di sini, jumlahnya ini kita klik. Kemudian di sini kita buat formula sama dengan B1. Nah, maka dia judulnya akan menyesuaikan. Ketika kita rubah di B1, employee aja misalnya, dia secara otomatis berubah juga jadi employee. Jadi tadi caranya kita klik dulu title-nya ini, kemudian kita ke formula bar, kita masukkan sama dengan B1. Enter. Maka dia secara otomatis tuh akan merubah judulnya sesuai dengan yang ada di B1. Oke, itu teman-teman untuk data yang pertama. Kita lanjut ya. Kita membuat data yang kedua. Nah, kalau data kedua ini kurang lebih kita akan membuat line chart teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa mungkin lihat line chartnya yang siku atau yang tajam, nah kita akan buat dia sedikit lebih smooth. Nah, line chartnya kurang lebih seperti ini. Jadi dia tidak terlalu, sudutnya tidak terlalu tajam, itu bagaimana cara membuatnya. Jadi di sini kita seleksi dulu data. Ini saya contohkan untuk satu kolom dulu ya, dua kolom dulu ya teman-teman. Jadi ada tanggal, kemudian ada penjualan laptop. Kita pilih insert, kemudian kita pilih chartnya, dan kita buat yang line chart. Nah, line chart sebenarnya juga ada banyak pilihan. Ada line yang biasa, ada stacked line, ada 100 stacked line, ada line with markers seperti ini. Jadi ada titik-titiknya masing-masing. Kalau line yang biasa dia tidak ada titiknya, tapi kalau line with markers dia ada titiknya. Ini terserah aja mau pilih yang mana. Misal kita pilih yang line biasa di sini. Oke, kemudian ini penjualan laptop. Jadi ini untuk membuat line chart, kemudian kita bisa pilih stylenya mau yang mana. Dari atas ini misalnya kita pilih style yang ini. Bisa kita pilih yang ini, bisa tinggal disesuaikan. Oh iya, misalnya kita mau ganti warna pun itu juga bisa. Colorsnya ini kita ganti, kita klik change colors, kemudian kita pilih misalnya saya pilih yang orange, maka dia akan berubah jadi orange. Jadi ada banyak cara sih yang bisa digunakan. Ada banyak pilihan style yang bisa digunakan, mau warna hijau, mau warna yang lain, kita tinggal klik di bagian colorsnya ini aja. Oke, misalnya saya kembalikan yang normal. Nah, ini kita sudah membuat satu line chart, yaitu untuk penjualan laptop. Misalnya kita mau menambahkan lagi untuk penjualan kamera. Itu kita tidak perlu mengulangin. Kita cukup seleksi penjualan kameranya ini. Saya geser dulu. Seleksi penjualan kameranya, tekan Ctrl C, kemudian kita klik chartnya, dan langsung tekan Ctrl V. Maka secara otomatis ada line baru sekarang. Jadi kita tidak perlu edit segala macam, cukup seleksi datanya, Ctrl C, kemudian Ctrl V ke data tersebut, ke chart tersebut. Maka akan jadi seperti ini chartnya. Ini mungkin kita bingung yang mana laptop, yang mana kamera. Maka kita bisa menambahkan yang namanya legend. Kita klik tanda plus, kemudian kita pilih legend di sini. Nah, maka akan muncul di sebelah kanannya ini. Yang penjualan laptop itu berwarna biru, yang orange itu warna untuk penjualan kamera itu warna orange. Ya, yang nggak sempat gabung nanti ada full videonya nggak. Jadi nanti akan ada full videonya ya. Nanti full videonya atau full recordingnya saya upload juga ke YouTube. Link YouTube-nya nanti akan saya share di grup teman-teman. Oke, jadi ini tadi legend pun kita bisa letakkan di sebelah kanan, bisa di bawah, bisa di kiri, bisa di atas.
pengaturannya kita di bagian legendnya ini kita klik tanda panahnya di sini, kemudian kita pilih yang bottom misalnya. Nah, maka sekarang legendnya berpindah, yang tadinya di samping kanan sekarang berada di bawah seperti ini. Nah, ini untuk legend, untuk ya legend dari chartnya ini. Nah, kemudian yang mau saya highlight tadi itu yaitu, oh ya, sebelum itu saya mau menghapus dulu nih grid line-nya, karena kalau saya sih pribadi lebih suka nggak ada grid line-nya ini. Dengan cara klik grid line-nya itu, kemudian delete. Nah, maka sekarang sudah tidak ada. Nah, kemudian bagaimana caranya membuat yang tadinya sudut seperti ini, kita akan buat dia lebih smooth seperti ini chartnya. Nah, untuk membuat seperti itu, maka kita bisa klik chartnya ini, maka di sebelah kanan akan muncul shares option. Di shares optionnya ini, kita ke bagian fill, kemudian di sini di line, kita pilih yang smoothed line. Maka secara otomatis, nah, dia berubah sekarang. Jadi lebih smooth. Begitu juga yang bawahnya mau kita buat jadi smooth, gitu juga. Kita klik line-nya, kemudian kita klik yang smoothed line, maka dia juga akan menjadi lebih smooth. Tapi ini sebenarnya pilihan teman-teman ya. Mau dalam bentuk yang seperti tadi, biar lebih gampang dilihat, atau mau dibuat yang smooth seperti ini, itu juga bisa. Jadi ini tergantung pilihan teman-teman aja, mau menggunakan yang mana. Bebas aja sih. Cuman di Excel ada pilihannya untuk membuat seperti ini, teman-teman. Oke, ini data kedua. Yang lainnya sama untuk merubah ini border dari chartnya. Itu tinggal klik bordernya, kemudian di ujung kanan, di sebelah kanan kita pilih rounded corners. Nah, maka sekarang kita lihat dia menjadi rounded cornersnya, nggak lagi siku. Jadi itu caranya teman-teman untuk membuat line chart yang lebih smooth. Oke, sampai sini teman-teman kira-kira ada pertanyaan nggak? Silahkan teman-teman. Atau aman sampai sini? Kita yang simple-simple aja dulu ya teman-teman. Kita buat chart yang sederhana. Tadi kolom chart, kemudian sekarang itu line chart. Nanti di data ketiga, data keempat, dan data kelima, baru kita akan buat yang lebih advance lagi untuk chartnya. Bapak izin tanya lagi, Pak. Maaf, Pak. Silahkan, silahkan. Kalau ini kan 2 juta, 4 juta, 6 juta ya, kalau misalkan dibuat 1 juta per 500.000 per 5 juta gitu, gimana ini? Di Oke, nah Pelipatannya gitu. iya. Untuk membuat kelipatannya, agar dia menjadi misal per 5 juta, kita klik dulu nih si Y line-nya ini, si angkanya ini. Kemudian di sebelah kanan, di sini kita pilih yang access options. Access options-nya kita buka, di sini ada minimum, ada maksimum, ada major atau dan juga minor. Nah, di sini semuanya auto. Major ini yang 2 juta ini, yang ini tadi 2 juta, 4 juta, 6 juta, 8 juta. Jadi di sini bisa kita atur nih, majornya misalnya kita rubah menjadi 5 juta. Kita enter. Nah, maka sekarang di sebelah kiri berubah ya. 5, 10, 15, 20. Jadi kita aturnya di sini. Jadi tadi klik dulu si angkanya tadi di sebelah kiri atau Y chart-nya tadi, kemudian ke bagian access options, kita atur majornya di sini. Jadi dia sekarang per kelipatan 5 juta. Kalau misalnya kita mau, ini saya coba munculkan dulu grid line-nya ya. Saya munculkan grid lines-nya. Nah, di sini ada grid lines yang major 5 juta. Yang minor juga kalau misalnya kita atur, ini saya grid lines minornya lagi saya matikan. Kalau misalnya primary minornya dinyalakan,
primary minor horizontal. Nah, ini kan ada yang kecil-kecil nih. Nah, ini yang minornya ini. Minornya ini juga bisa kita atur per berapa. Tapi kalau kita nggak pakai, kita matikan aja. Nah, maka sekarang sudah per 5 juta, 10 juta, 15, 20. Misalnya nilai maksimumnya mau kita rubah juga jadi angka yang lain. Misalnya 50 juta. Maka nanti di sini akan berubah. Saya rubah ya 50 juta. Maka dia akan makin turun nih. Karena tadi maksimumnya adalah 50 juta. Tapi kalau kita mau auto aja, kita reset aja. Jadi sekarang maksimumnya dia di 20 juta. Thank you Kak Rudi pertanyaannya. Saya lupa mau nyampaikan itu. Iya, ya Pak, makasih Pak. Oke, itu cara kita mengatur untuk chartnya. Jadi ini kita data 1 dan data 2. Kita akan lanjut ke data 3. Oke, sebelum itu sebentar ya teman-teman. Data 1, data 2, kemudian data 3. Sorry ya teman-teman. Sebentar teman-teman. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Tadi itu data 1 dan data 2. Lanjut ke data 3, yaitu kita akan membuat sebuah chart gabungan. Dan juga di mana di sini ada total penjualan, kemudian juga ada target. Kita mau membuat seperti ini. Jadi ini adalah total penjualannya, kemudian target itu yang orange ini. Saya tambahkan legendnya deh biar kelihatan. Legendnya di bawah aja. Nah, jadi kita tahu yang mana total penjualan, yang mana target. Dan di sini langsung kelihatan yang mana yang sudah mencapai target, mana yang belum. Dimana di sini kan langsung kelihatan ya, Surabaya dia sudah mencapai target, Balikpapan dia sudah mencapai target, sedangkan kota yang lainnya dia belum mencapai target. Nah, dengan seperti ini itu lebih mudah baca datanya. Jadi sekali baca, oh iya, kita udah tahu yang mana yang sudah mencapai target, yang mana yang belum. Dan bagaimana cara buatnya? Nah, di sini kita akan pelan-pelan buatnya. Ini yang lebih advance lagi dari data yang awal tadi. Kalau tadi kan basicnya. Oke, kita bisa langsung dua-dua, bisa langsung semuanya kita blok. Kemudian kita pilih insert, kita ke menu chart, kita pilih chart, kemudian kita pilih yang all chart. Nah, di sini kalau kita pilih kolom maka akan ada 2 kolom. Kalau yang tadi kan 1 kolom aja, per masing-masing ini sekarang 2 kolom. Kalau kita pilih line, dia ada 2 line. Nah, di sini kita akan gabungkan kolom sama line. Jadi untuk total penjualannya dalam bentuk kolom, sedangkan targetnya kita akan buat dalam bentuk line chart. Maka kita akan menggunakan yang namanya combo, teman-teman. Kita klik combo, maka hasilnya seperti ini. Total penjualan dalam bentuk kolom, kemudian targetnya dalam bentuk line, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Jadi yang total penjualan dalam bentuk kolom chart, yang bagian line chartnya ini adalah target. Tapi teman-teman, kalau kita lihat yang atas kan dia tidak bersambung ya untuk masing-masing target bulannya. Nah, bagaimana caranya agar tidak tersambung? Maka kita klik si line chartnya ini.
Kemudian di bagian format data series, kita pilih yang fill. Nah, di sini kita pilih yang fill-nya ini. Kemudian kita pilih marker. Kita aktifkan nih markernya. Setelah kita aktifkan markernya, kita klik markernya, kita pilih marker options, kemudian kita pilih yang built-in. Kita buat dia menjadi yang strip, yang ini. Size-nya kita besarkan aja, misalnya saya taruh 20 deh, misal. Nah, maka sekarang jadi seperti ini teman-teman untuk line chart-nya. Karena tadi kita tambahkan strip ya, kita tambahkan marker. Nah, kemudian kita mau hilangkan si garis-garisnya ini. Cara menghilangkannya, kita pilih line lagi. Kita pilih no line aja. Sorry, saya Ctrl Z dulu. Jadi kita klik lagi line chartnya. Kita pilih line, kita pilih no line. Nah, sekarang tidak ada lagi line-nya. Yang ada hanya si markernya tadi aja yang kita buat. Sudah seperti ini kan kita tahu berapa total penjualan dan targetnya. Jadi itu caranya teman-teman untuk memunculkan garis seperti ini. Dia sebenarnya bisa strip, bisa juga bentuk yang lainnya. Yang penting kita atur di fill tadi, marker, kemudian marker options, kita pilih built-in-nya mau yang mana. Mau bintang, mau plus, bahkan mau image pun bisa juga. Tapi di sini kita pakai yang strip aja. Kalau misalnya size-nya kurang lebar, kita lebarkan lagi dengan 30 misalnya. Nah, kemudian di sini kolom chartnya kan menurut saya kurang lebar ya. Bisa kita lebarkan lagi. Kita ke bagian series options, kemudian gap width-nya kita turunkan seperti ini. Nah, jadi dia akan melebar. Setelah itu kita bisa tambahkan misalnya data labels di bagian inside base. Kita ubah warnanya jadi warna putih misalnya. Untuk target, kita klik, kemudian tambahkan data labels, kita letakkan di above, di atas misalnya. Jadi targetnya berada di atas. Atau di kanan juga bisa. Nah, jadi targetnya berada di kanan. Kalau misalnya dia yang kena seperti ini, mungkin bisa digeser sedikit, klik 2 kali, geser aja dikit. Nah, seperti ini. Ini seperti biasa saya akan hapus grid line-nya. Nah, maka sekarang bisa dibuat, misalnya kalau yang ini kurang cocok nih di sebelah kanan, kita bisa juga geser ke sebelah kiri misalnya. Tapi untuk yang satu aja, maka kita harus klik 2 kali dulu ya. Kalau kita klik sekali, maka semuanya nanti akan berpindah. Kalau kita geser, atau ya bisa juga langsung klik, kemudian kita geser mau dia berada di mana. Bisa dibuat seperti ini teman-teman untuk chartnya. Jadi ini gabungan antara kolom chart dengan bar chart. Iya, Kak Alifah, nanti akan ada recording Zoom-nya. Nanti akan saya upload ke YouTube. Nah, nanti teman-teman bisa tonton di YouTube untuk recordingnya ini. Oke, jadi ini cara menambahkan chart, kolom chart digabung dengan bar chart, teman-teman. Oke, untuk yang ini, oke. Em, saya ke data 4 sebentar, data 5. Oke, di data 4 aja. Oke, jadi ini untuk membuat combo chart, yaitu kolom chart digabung dengan line chart, teman-teman. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Oke, aman ya, teman-teman. Sebelum lanjut, teman-teman, saya mau tahu kira-kira em, chart-chartnya ini kira-kira ada yang teman-teman baru tahu nggak penggunaannya?
Atau rata-rata emang udah pada tahu ya untuk chart-chartnya itu. Kira-kira ada yang baru tahu teman-teman cara membuat chart dari kolom chart tadi, kemudian bar chart dan lain-lain. Khususnya yang ketiga ini sih, yaitu combo kolom chart dengan bar chart. Kolom chart dengan line chart. Oke. Ini data ketiga. Saya baru basic juga belajar. Oke, siap kali Pak. Ya, jadi kalau ya thank you responnya kali Pak. Jadi memang yang ini kalau biasanya kita mungkin gunakannya hanya data satu atau data dua aja, tapi kalau data tiga masih jarang yang make bentuk seperti ini. Tapi kalau menurut saya dengan bentuk chart seperti ini, kita akan lebih cepat memahami datanya dan lebih, kalau menurut saya sih lebih menarik ya daripada dengan chart yang biasanya. Jadi itu caranya, gabungannya saya akan lanjut teman-teman ke data keempat. Nah, kalau data keempat ini kita akan membuat kolom chart, tetapi biasanya kan dia chartnya selalu seperti ini ya. Kita akan ubah chartnya menggunakan sebuah gambar teman-teman. Dan juga kita tambahkan background, kita ganti warnanya. Nah, itu bagaimana caranya teman-teman? Kita bisa mengubah data chart yang awalnya seperti ini menjadi gambar. Tapi pertama kita harus siapkan dulu gambarnya. Contohnya di sini saya menyediakan gambar koin seperti ini. Oke, ini saya geser dulu. Kita akan buat sebuah chart baru, yaitu wilayah dan total penjual. Jadi sebelumnya saya hapus gridnya dulu ya dengan shortcut Alt W VG. Maka dia akan menghilangkan chartnya. Baru kemudian akan menghilangkan grid lainnya. Maka kemudian kita buat chartnya, seleksi datanya. Kemudian shortcut untuk membuat chart itu teman-teman bisa gunakan Alt F1. Maka secara otomatis dia akan keluar chartnya tanpa kita perlu memilih. Tapi defaultnya adalah kolom chart seperti ini teman-teman. Nah, setelah muncul seperti ini, baru akan kita ganti bentuk chartnya. Oke, pertama mungkin saya akan mengatur terkait dengan gap width-nya dulu. Jadi di sini kolom chartnya menurut saya terlalu tipis, maka kita bisa atur dengan cara ke Search option, kemudian gap width-nya kita turunkan. Nah, maka dia akan melebar. Kemudian yang berikutnya grid line-nya saya hapus, saya nggak perlu grid line. Kemudian ini dulu kita akan mengganti batangnya ini, si kolom chartnya ini dengan gambar koin yang sudah disediakan. Nah, untuk insert gambar kayak biasa ya teman-teman. Ke menu insert, kemudian picture, pilih yang place over cell, kemudian diambil dari file di mana. Setelah itu akan muncul chart gambarnya. Setelah gambarnya muncul, ini kita tinggal Ctrl C, kemudian kita klik si chartnya ini dan langsung aja Ctrl V. Nah, maka secara otomatis chart yang tadinya seperti biasa itu berubah teman-teman chartnya. Jadi seperti ini. Jadi tinggal Ctrl C, klik chartnya, kemudian paste, Ctrl V. Ini sepertinya dia masih terlalu kurus nih. Ya udah kita lebarkan lagi di bagian shares option lagi, gap width-nya kita turunkan. Kita turunkan lagi gap width-nya. Oke, seperti inilah. Nah, jadinya seperti ini. Berikutnya kita tinggal menambahkan seperti background dan lain-lain. Kalau background kita klik aja, kemudian ke format, shape fill-nya kita pilih misalnya warna biru seperti ini. Atau birunya saya pilih biru gelap aja deh. Kemudian font yang lainnya tinggal kita ganti menjadi warna putih misalnya. Yang ini fontnya
saya ganti jadi warna putih. Yang ini juga ganti warna putih. Yang ini ganti warna putih juga. Dan kita tambahkan data labels. Oke, kita ganti juga warna putih. Terakhir kita buat terakhir kita buat dia agar menjadi lebih smooth bagian sampingnya, bagian pojok-pojoknya, maka kita ke chart option, kita pilih yang rounded corners. Nah, maka sekarang dia menjadi rounded corners di bagian ujungnya. Oke, saya geser dulu yang lama. Nah, jadi seperti ini teman-teman jadinya. Jadi chartnya lebih menarik lah kita buatnya. Jadi kita bisa ya membuat chartnya itu seperti ini. Bukan chart yang biasa. Yang penting kita sediakan dulu gambarnya. Kemudian kita masukkan gambarnya ke sini. Misalnya kita mau gambar yang lain. Saya coba deh cari gambar yang lain. Misalnya saya insert ke icons. Saya coba pilih gambar yang lain. Misalnya di sini saya masukkan money. Oke, misalnya saya mau yang ini deh. Saya pilih yang ini, saya insert. Oke, ini saya pilih graphic fields-nya. Saya kasih warna orange. Graphics outline-nya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ini jika saya copy, saya pilih salah satu kolom. Kalau tadi kan semuanya ya, sekarang saya pilih hanya salah satu kolom, kemudian Ctrl V. Nah, maka dia akan bentuknya seperti ini juga, kurang lebih. Itu bisa juga. Jadi dari beberapa file, dari beberapa gambar itu bisa. Intinya kita tinggal copy, kemudian pastekan ke salah satu kolomnya mau yang mana. Jadi kita bisa juga buat seperti ini, teman-teman. Oke, jadi poin utama di data 4 ini bagaimana kita mengcopy dari kolom biasa kita ganti menjadi sebuah gambar agar lebih menarik lah untuk chartnya. Jadi kalau mungkin teman-teman lihat ada grafik-grafik yang menarik, tuh kurang lebih kalau dia pakai Excel dia kurang lebih caranya seperti ini. Kalau dia mengganti chartnya dengan gambar. Oke, itu dia teman-teman membuat chart dengan gambar. Silakan teman-teman jika ada yang mau bertanya atau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Oke, thank you Kak Tika responnya. Oke, aman ya. Kita akan lanjutkan ke data terakhir, yaitu data kelima. Kita akan membuat sebuah pie chart yang seperti ini teman-teman. Sebuah achievement dengan menggunakan pie chart. Bagaimana cara membuat pie chart yang seperti ini di Excel. Jadi sebelumnya teman-teman pastikan dulu teman-teman punya datanya itu karena ini sebuah pie chart atau sebuah target maka ada pertama ada targetnya, kemudian berapa yang sudah di-achieve, kemudian sisanya itu berapa. Itu harus ada semua dulu. Jadi pastikan minimal dua ini sih, sisa dan penjualannya berapa. Kalau di sini saya menggunakan ada target, ada penjualannya berapa, sisanya saya menggunakan formula, yaitu target dikurang penjualan. Jadi seperti itu aja yang saya lakukan. Nah, di sini untuk kita membuat chart seperti ini, kita akan menseleksi hanya sisa dan penjualan saja. Untuk targetnya itu tidak perlu, teman-teman. Untuk targetnya itu tidak perlu dimasukkan. Hanya dua ini aja yang diseleksi. Kemudian kita pilih insert. Kemudian kita pilih chart. Nah, di sini kita pilih
chartnya itu ke pie, kemudian kita pilih yang donut chart. Jadi bukan pie chart, tapi yang akan kita pilih adalah donut chart, teman-teman. Donut chart di sini kita langsung aja klik OK. Nah, hasilnya adalah seperti ini chartnya. Di bawah ada legendnya, kemudian dia bulatnya seperti ini, seperti biasa. Nah, yang akan kita lakukan berikutnya adalah pertama kita buang dulu nih si legendnya ini. Oke, kita buang legendnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan merubah warnanya. Kita sesuaikan dulu warnanya. Nah, kita mau progresnya itu yang mana? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Di sini karena kebetulan untuk penjualannya dia berada di sebelah kiri, jadi dia berlawanan arah jarum jam, maka kita anggap ini adalah sebagai achievementnya. Tapi misalnya teman-teman mau dari kanan ke kiri, yang ini ditukar aja. Jadi di atas adalah penjualan, di bawah adalah sisanya. Jadi tentukan itu dulu, mau ke arah dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Pada contoh ini adalah kiri ke kanan. Makanya dia sisa dulu baru penjualan. Oke, berikutnya kita mau untuk target, untuk yang sudah tercapai, kita akan buat menjadi warna biru. Caranya kita klik chartnya ini sekali, kemudian klik sekali lagi. Jadi dia menseleksi hanya si warna orange-nya aja. Setelah itu kita ke sebelah kanannya ini, di sebelah kanan ini kita pilih fill-nya. Kita ganti warnanya, misalnya kita ganti solid line. Sorry, bukan border ya. Kita pilih fill-nya, kemudian kita pilih solid fill. Misalnya saya mau warna hijau, misalnya hijaunya agak muda. Atau hijau yang ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi hijaunya seperti ini. Kemudian untuk yang bagian sisanya ini kita klik setelah diklik sekali maka dia akan berubah nih. Nah, di sini fill-nya kita ganti dengan warna abu-abu. Nah, jadinya seperti ini. Jadi yang hijau ini adalah achievement-nya, sedangkan yang orange ini, yang abu-abu adalah sisanya. Nah, ini yang pertama seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan edit sedikit biar dia lebih menarik. Yaitu dengan, oh ya, untuk abu-abunya ini sebenarnya boleh warna abu-abu, boleh juga warna yang mungkin mendekati hijau tapi lebih soft misalnya, bisa juga. Misalnya hijaunya yang muda seperti ini, itu boleh juga teman-teman buat. Jadi bebas saja, intinya ada sisi terang, ada sisi yang lebih redup. Yang terang adalah achievement-nya, yang redup ini adalah sisanya itu. Nah, kemudian saya klik 2 kali lagi di bagian yang achievement-nya atau yang udah tercapai. Kemudian di bagian fill, saya ke border, solid line-nya saya ganti dengan warna yang sama, warna hijau juga. Tapi width-nya saya naikkan, misalnya menjadi 10 poin. Nah, maka hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi seperti ini untuk, jadi dia lebih lebar nih. Setelah lebih lebar, baru kemudian terakhir kita bisa menambahkan si persentasenya. Bagaimana cara menambah persentasenya? Maka kita akan buat insert. Oh ya, yang ini saya buang dulu untuk border luarnya. Caranya kita klik si chartnya ini ke chart design, kemudian ke format. Shape outline-nya saya pilih aja yang no outline, shape fill-nya juga sama, no fill. Nah, maka sekarang hasilnya kalau saya klik di luar dia tidak ada nih. Nah, yang tadi kita akan menambahkan persentasenya dengan cara kita klik insert, kemudian kita buat text box. Di sini kita klik text box, kita tambahkan baru text box-nya, di mana text box-nya ini adalah formulanya ke sini. Nah, ini adalah formula
C5 dibagi dengan sisa ditambah penjualan, maka didapat 75%. Karena totalnya di sini kan adalah 10 juta. Maka ini adalah persentasenya. Jadi si textbooknya ini kita arahkan ke kolom D5-nya ini. Setelah itu kita atur sedikit, misalnya saya mau di sini menjadi Arial rounded. Dengan fontnya misalnya 32, warnanya saya berikan warna hijau. Dan saya letakkan di tengah. Jangan lupa ini kita format juga, shape fill-nya dia no fill, shape outline-nya dia no outline. Akan di tengah sini. Oke, sekarang chart title-nya boleh diubah, boleh juga dihilangkan. Misalnya di sini saya tambahkan adalah achievement. Oke, ini udah. Kemudian ini saya buat warna hijau tua misalnya. Jadinya adalah seperti ini, teman-teman. Misalnya si penjualannya saya rubah menjadi 4 juta, dia berubah secara otomatis. Saya rubah juga, saya rubah lagi menjadi 5 juta, dia jadi 50%. Yang penting jangan lupa sisanya ini kita buat formula, yaitu target dikurang dengan penjualannya. Jadi dia akan berubah-ubah juga sisanya. Saya rubah jadi 3.250.000. Dia berubah jadi 33%. Nah, seperti itu teman-teman cara membuat pie chart dengan target dan juga achievement. Silakan teman-teman jika ada yang ditanya. Kira-kira bagaimana teman-teman untuk webinar malam ini? Ada ilmu baru yang didapat teman-teman? Kalau boleh tahu kira-kira ada ilmu yang didapat dari webinar malam ini, boleh bantu chat. Jadi insya Allah untuk webinar ini teman-teman, oke banyak ya Kak Rudi ya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah teman-teman untuk webinar-webinar seperti ini akan saya coba rutinkan sebulan sekali akan kita adakan untuk webinarnya ini. Nanti teman-teman misalnya mau request materinya apa, silakan diinfo di grup. Nanti kita akan bahas materi tersebut teman-teman. Ya, betul Kak Atika. Jadi banyak yang bisa kita otak-atik sebenarnya agar chartnya itu lebih cakep. Ini Excel versi berapa Pak? Ini Excel yang saya gunakan kebetulan versi 2000 versi terbaru yaitu versi 365. Jadi memang ada banyak fiturnya. Cuman untuk versi-versi yang lain seharusnya kurang lebih sih sama. Cuman mungkin posisinya agak berbeda. Cuman untuk yang seperti ini, yang di sebelah kanannya ini biasanya ada di setiap versi. Intinya yang di bagian plus-plusnya ini silahkan dicoba-coba di otak-atik, jadi kita bisa atur bentuk-bentuknya seperti apa. Gitu Kak Diki. Untuk Kak Indra, maaf saya ketinggalan cuma ke bagian 10 menit terakhir. Iya, nggak apa-apa Kak Indra, nanti untuk rekamannya ini akan saya share malam ini, sorry, akan saya upload ke YouTube, kemudian linknya nanti akan saya share. Mungkin besok pagi nanti akan saya share lagi ke grup. Jadi seperti itu teman-teman untuk webinar malam ini. Nah, teman-teman saya sekalian info untuk di bulan ini selain webinar yang saya adakan ini, nanti di tanggal 23 Agustus saya juga akan mengadakan training basic Excel. Jadi teman-teman buat yang masih basic itu bisa join di kelas basic Excel ini. Teman-teman bisa join di kelas basic Excel. Materinya terkait dengan materi-materi dasar. Jadi dan khusus untuk yang ada di grup, nanti saya akan bagikan kupon khusus 17-an ini dengan biasanya harga normalnya di 125.000. Khusus untuk di grup cuman ada 5 kupon, itu bisa gunakan kupon Merdeka
maka nanti akan dapat diskon jadi 80.000 aja teman-teman. Untuk kelasnya itu satu hari aja cuman sekitar kurang lebih 3 jam dari jam 8 pagi sampai jam 11 pagi di tanggal 23 Agustus. Jadi khusus teman-teman yang join di grup itu bisa gunakan kupon Merdeka, nanti diskon dari harga normal 125 jadi 80. Dan biasanya itu hanya 5 kupon, setelah 5 kupon itu akan ke harga 100.000, 100.000. Nanti akan ada kelasnya lagi. Kalau di Google Sheet, ya lebih terbatas sih. Setahu saya lebih terbatas memang untuk voucher untuk penggunaannya itu. Dia lebih terbatas untuk fitur-fiturnya. Saya kurang oprek sih kalau untuk Google Sheet, tapi saya juga ada beberapa gunakan Google Sheet. Cuman kalau oprek lebih dalamnya saya agak jarang. Cuman kalau sepertinya sih memang nggak sebanyak Excel untuk fitur-fiturnya. Oke, jadi itu teman-teman untuk webinar malam ini tepat udah 1 jam. Misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi, boleh teman-teman tanyakan di grup. Nanti untuk misalnya teman-teman juga mau ada saran untuk bulan depan mau materi apa, boleh juga teman-teman. Nanti akan saya cek lagi jika bisa akan kita bahas di bulan depan teman-teman. Oke, sebentar ini sharing saya nggak berubah ya. Oh iya, sering gak berubah. Ya, jadi ini tadi teman-teman. Jadi Plus Basic Excel bisa gunakan kupon Merdeka, diskon jadi menjadi 80.000. Normalnya di 100.000 teman-teman. Hari Sabtu tanggal 23 Agustus. Oke, itu aja teman-teman terkait dengan webinar malam ini. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah hadir di webinar malam ini. Sebelum closing, mungkin saya izin mau story dulu kali ya. Kalau misalnya teman-teman bisa open cam, boleh open cam teman-teman. Tak agak error. Udah, nggak usah deh. Jadi itu aja teman-teman. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah hadir. Kita ketemu mungkin di webinar bulan depan, bulan berikutnya. Dan untuk recordingnya akan saya share besok ya teman-teman. Itu aja. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.